Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ia berkata, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Dan di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah, aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku." Lalu Tuhan berkata, "Camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia menemukan iman di bumi?" Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, berkah dalam. Beberapa waktu yang lalu ada seorang teman lama yang bercerita kepada saya. Sudah lama tidak kontak, lalu tiba-tiba WA, bisa telepon Romo ya, saya terima teleponnya. Dia menceritakan bahwa suaminya meninggalkan keluarga. Kenapa meninggalkan keluarga? Karena ada pengaruh adat, sehingga meyakini pengaruh itu bahwa harus pergi dari keluarganya. Karena keluarganya, istri dan anaknya itu sumber masalah. Nah, pada akhirnya memang makin lama suaminya pergi meninggalkan dia dan anak-anaknya serta keluarga besarnya. Dalam perkembangan waktu adalah teman saya ini kembali ke asal, ke tempat orang tuanya, dan mengalami pergumulan batin. Mengapa ini terjadi pada hidupnya dan tidak pernah diduga sebelumnya. Sampai pada suatu waktu berdoa dan sepertinya doanya tidak menampakkan hasil. Sampai pada protes, "Tuhan, mengapa ini terjadi padaku? Aku sudah setia terhadap janjiku. Aku sudah mendidik anak-anak secara Katolik. Dan aku sudah hidup secara Katolik dan berusaha dengan baik. Mengapa ini harus kualami?" Lalu ibunya memberikan doa kepada anaknya yang juga sudah menjadi ibu ini. Doa novena, entah saya lupa namanya novena apa. Didoakanlah itu di jam yang sama. Nah, sambil mengancam kepada Tuhan, "Tuhan, kalau ini nanti tidak dikabulkan, aku tidak lagi tahu masa depanku, apakah masih mempercayaimu." Novena selesai. Nah, persis pada novena selesai itu ada teman lama WA. "Kamu sudah kembali ke kampung halaman?" "Sudah." "Ini ada pekerjaan. Apakah kamu menghendaki pekerjaan itu?" Ditanya-tanya, lalu akhirnya ketemu yang punya perusahaan dan akhirnya deal nyambung. Dan diterimalah pekerjaan itu. Dan pendapatannya di luar dugaan. Dan dia menghitung-hitung cukup untuk menyekolahkan anak-anaknya. Dan dia meyakini
bahwa temannya, teman lama itu yang menghubungi dia, memberitahu ada pekerjaan baru untuknya. Nah, karena kan dia harus meninggalkan waktu itu putus pekerjaan atau resign, lalu mengikuti suaminya dan kembali lagi ke tempat asalnya. Nah, temannya menghubungi itu sebagai jawaban atas doa-doanya. Dan akhirnya bekerja sekarang, mandiri. Nah, ini kisah yang bagi saya menarik, karena teman saya tadi mengatakan ini jawaban Tuhan, jawaban atas doa-doa. Sepertinya pengalaman ini menarik. Mengapa menarik? Seolah-olah apa yang diminta itu terwujud. Sekarang, saudara-saudara, saya ingin bertanya, apakah Bapak, Ibu, saudara-saudara ketika berdoa, memohon sesuatu, apakah serentak dalam hitungan 1 kali 24 jam doa itu terkabul? Tidak selalu, bukan? Maka teman saya tadi termasuk orang yang beruntung. Nah, hari ini kita mendengarkan sabda Yesus yang menegaskan begini. Sekali peristiwa Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Selalu berdoa tidak dengan jemu-jemu. Tidak pernah putus dan tidak pernah bosan. Nah, kira-kira apakah kita selalu berdoa dengan tekun dan tidak jemu-jemu? Menurut saya sepertinya tidak begitu-begitu amat. Kita ini lebih cenderung berdoa kalau sedang, survei menunjukkan sedang butuh, sedang perlu. Kalau sudah selesai ya sudah, kita diingatkan tak jemu-jemu. Artinya kalau saya boleh membahasakan, di waktu yang teratur, di jam yang kurang lebih sama, dan itu setiap hari. Mengapa? Doa itu ungkapan iman, kepercayaan terhadap Allah yang membebaskan, yang menyelamatkan, yang senantiasa memberkati kita. Maka ketika kita berdoa sebetulnya mengungkapkan betapa relasi kita dengan Tuhan itu dekat. Semakin dekat kita semakin selamat, sedangkan semakin jauh kita jauh dari Tuhan dan tidak mendapatkan keselamatan yang kita damba. Ingat bacaan pertama tadi, Musa ketika mengangkat tangan, menang atau kalah? Menang atau kalah? Menang, melawan musuh. Kalau turun tangannya, kalah. Berarti kalau tangan diangkat berarti mengandalkan Tuhan. Tuhan menjadi kekuatan. Tapi ketika sudah mulai jenuh, kesel, capek, geringgingen ya, bisa jadi gini. Lalu ya sudah tidak diangkat lagi. Kalah, diserang oleh lawan. Lalu tadi Harun dan Hur mengangkat tangannya supaya ngangkat terus, menang. Itu sebentuk doa, karena disebut dalam bacaan pertama tadi mereka, Musa tadi sampai matahari terbit. Itu doa tak kunjung putus. Maka ketika Yesus tadi memberikan perumpamaan seorang hakim, pikiran kita sebetulnya diarahkan pada hari akhir. Memang pesannya berdoa. Hampir sama dengan teks lain ketika ada seorang sahabat dodoki pintu sahabatnya karena ada tamu dan kemudian minta roti. Dalam perumpamaan itu Yesus mengatakan, ketuklah, mintalah maka kamu akan menerima, carilah kamu akan mendapat, ketuklah pintu akan dibukakan. Pesannya sama-sama berdoa kan, memohon terus-menerus kan. Tapi bagian ini, teks ini ada perumpamaan hakim. Apa artinya? Artinya mengarah hidup kita pada pengadilan akhir. Seorang janda simbol lemah yang senantiasa dirampas haknya. Mohon terus kepada seorang hakim yang lalim, yang tidak kenal Allah, tidak takut Allah, dan tidak takut pada siapapun. Lihatlah di sana. Janda memohon kepada hakim supaya haknya dibela dan dikabulkan oleh hakim. Hakim tadi mengabulkan karena apa?
karena merasa risih. Merasa risih. Ungkapannya jangan menyusahkan aku. Kalau bahasa saya, ngerisen-ngeriseni gitu kan. Nah, ngatasi hakim yang alim, yang seperti itu, dengan alasan jangan sampai menyusahkan aku lagi, ngeriseni, itu saja membela hak janda. Apalagi Tuhan kita, Sang Hakim Agung. Tuhan memberi bukan karena Tuhan risih dengan kita, bukan karena Tuhan tidak mau disusahkan lagi oleh kita, tapi karena Tuhan mengasihi, mencintai kita, sehingga Dia akan memberi apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, dan itu sungguh karena kemurahan hati Allah. Oleh karena itu, jika saudari-saudara masih ada doa yang belum dikabulkan, itu bukan berarti bahwa Tuhan tidak mendengar. Bisa jadi waktunya belum tepat, saatnya belum pas, atau Tuhan bisa jadi memberikan bentuk lain yang jauh lebih kita butuhkan dari apa yang kita minta Tuhan. Nah, bedanya kalau hakim tadi dimintai oleh janda karena memberi lalu karena menyusahkan, Tuhan memberi karena cinta kepada kita, karena cita-cita Tuhan menyelamatkan kita. Maka Bapak Ibu dan saudari-saudara, Anda, Bapak Ibu, siapa saja yang sedang bertekun dalam doa, jangan berhenti. Tapi kalau sudah dikabulkan, juga jangan berhenti berdoa, karena doa merupakan ungkapan iman kita. Sehingga pertanyaan Yesus, adakah ia menemukan iman di bumi ini? Ditunjukkan pada ketekunan kita dalam doa. Moga-moga bacaan ini menyemangati kita saat-saat merasa doa tidak dikabulkan, saat-saat merasa kita kehilangan harapan. Doa itu ungkapan iman sekaligus menjadi tanda percaya kepada Allah yang tentu akan menyelamatkan kita, seperti referen Mazmur tanggapan tadi. Pertolongan kita adalah dari Allah yang menjadikan langit dan bumi. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya.